Laga penuh drama bawa Persib naik ke ranking 3. Pertemuan emosional ex Persib Bandung di Dewa United. Persib akan pagari Bojan Hodak kontrak baru dan wasit Gedeon Dapaherang jadi sorotan bobotoh. Jadi, simak terus kabar selengkapnya hanya di Persib Space Update. Laga penuh drama bawa Persib naik ke ranking 3. Persib Bandung baru saja melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-12. Dalam laga ini, Bojan Hodak maupun Jan Aldereng Kering menurunkan skuad terbaiknya. Pelatih asal Kroasia ini menurunkan formasi 4-2-3-1, di mana Teja masih menjadi penjaga gawang andalan. Lalu, bek diisi oleh kuartet Kakang, Julio, Matrikardi, dan Eliano. Di sisi lain gelandang, ada nama Putros dan Marklock sebagai gelandang pemutus serangan lawan. Untuk sisi penyegaran ada nama Sadil Ramdhani serta William Barros sebagai sayap yang saling bergantian kanan-kiri, dan Tom Hai sebagai motor serangan Maung Bandung, tak lupa Andrew Jung menjadi ujung tombak pada laga ini. Jalannya pertandingan pun cukup panas semenjak peluit dibunyikan. Adu fisik, adu sprint, adu penyerangan mewarnai laga ini. Maung Bandung sejatinya mendapatkan peluang pada menit ke-20 saat mendapatkan tendangan corner. Di mana peluang yang paling disesali adalah saat tendangan Julio Cesar menatap tiang gawang Dewa United. Lalu pada menit ke-30, sejatinya Persib juga mendapatkan peluang melalui tendangan bebas yang dilakukan Sadil Ramdhani. Namun sayang, tendangan keras dan on target Sadil masih bisa ditepis oleh Sonny Stefan. Hasil 0-0 pun menutup pertandingan babak pertama. Masuk di babak kedua, Bojan Hodak mengganti strateginya dengan memasukkan Beckham Putra untuk menggantikan Kakang Rudianto. Franz Putros digeser ke posisi bek kanan dan Tom Hai ditarik ke belakang menjadi gelandang jangkar. Terbukti permainan Persib pun makin cair, bahkan pada menit ke-46 Persib nyaris mencetak gol usai umpan kunci Beckham Putra gagal menemui Andrew Jung di kotak penalti. Gol pun tercipta pada menit ke-63 usai Andrew Jung berhasil mencetak gol melalui tendangan penalti. Menariknya, sebelum penalti, Nick Wipers, ex pemain Persib ini melakukan pelanggaran terhadap William Barros dengan menarik lengan pemain asal Brazil tersebut. Tentu, supporter beranggapan bahwa Nick Wipers masih belum bisa move on dari Persib karena membantu Maung Bandung meraih kemenangan. Sejatinya, di babak kedua ini berjalannya pertandingan sangat keras dan panas. Bahkan, Beckham Putra mendapatkan kartu kuning kedua yang membuatnya diusir dari lapangan pada menit ke-87. Persib pun bermain 10 orang dengan waktu yang tersisa. Tambahan 9 menit pun tak bisa membuat Dewa United mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-0 menutup laga ini dan Persib berhasil naik ke peringkat 3 klasemen dengan raihan 22 poin. Pertemuan emosional ex Persib Bandung di Dewa United. Persib Bandung berhasil meraih 3 poin dari Dewa United semalam. Di laga ini tentu banyak bobotoh yang menyoroti ex pemain Maung Bandung yang kini membela Dewa United, di antaranya Nick Wipers dan Edo Febriansah. Pada laga ini, kedua pemain tersebut dipercaya Jan Aldereng Kering untuk menjadi starter. Sebelum pertandingan pun, para mantan Dewa terlihat saling menyapa saat pemanasan. Di samping itu, ketangguhan Nick Wipers dan kelincahan Edo Febriansah masih belum bisa membuat Dewa United terlepas dari rekor buruknya. Mereka menelan kekalahan 5 kali secara beruntun. Pada laga ini, Edo Febriansah digantikan Stefano Lillipali pada menit ke-52 usai mengalami cedera. Di sisi lain, kedekatan pemain Persib dan Dewa United tertangkap kamera saat Beckham Putra tak sengaja menjegal Nick Wipers di pinggir lapangan. Pada menit ke-80, Beckham memeluk Nick Wipers tanda meminta maaf, dan Nick Wipers pun menerimanya dengan sebuah senyuman walaupun masih meringis. Tentu, kedekatan ini menandakan bahwa mereka hanya menjadi rival di lapangan, selebihnya teman akrab yang dulu saling meraih juara bersama Persib. Wasit Gedeon Dapaherang jadi sorotan bobotoh. Yap, Persib baru saja memenangi laga atas Dewa United dengan skor 1-0.
Bermain di kandang sendiri, Persib dipimpin wasit yang dikenal cukup kontroversial, yakni Gideon Dapaherang. Terbukti di laga ini, wasit asal Jakarta Timur ini selalu memberikan keputusan kontroversial untuk Persib, terutama saat menentukan corner untuk Dewa United dan beberapa pelanggaran Dewa United yang tidak digubris. Walaupun dia memberikan penalti untuk Persib, sepanjang laga para bobotoh yang hadir di stadion selalu meneriakinya. Tentu, momen yang paling diingat adalah memberikan kartu kuning kedua untuk Beckham Putra pada menit ke-87. Tentu dengan kejadian seperti itu tadi, I-League harus mengevaluasi lebih ketat terkait seleksi wasit di Liga agar Liga semakin maju dan semakin fair. Umuh Muhtar desak Ferry Paulus mundur. Nama wasit Gideon Dapaherang kini menjadi musuh bersama nomor 1 di Bandung setelah kepemimpinannya yang dianggap mencederai rasa keadilan. Amarah Pak Haji Umuh Muhtar akhirnya meledak tak tertahankan. Pemicunya sangat jelas, kinerja buruk perangkat pertandingan yang berulang. Dengan puncaknya terjadi pada laga Persib melawan Barito Putra 9 Mei 2025 lalu. Kita semua yang menonton pertandingan itu pasti merasakan panasnya dada menahan emosi. Gideon Dapaherang, sang pengadil lapangan hari itu, seolah memiliki standar ganda yang sangat merugikan Maung Bandung. Keputusan-keputusannya di momen krusial dinilai sangat berat sebelah dan menguntungkan tim tamu. Bagi Pak Umuh, ini bukan sekedar human error biasa, melainkan sebuah pola yang sistematis yang merugikan Persib. Beliau melihat bahwa operator Liga PT LIB yang dipimpin Ferry Paulus gagal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas wasit. Desakan mundur kepada Ferry Paulus yang diteriakan Pak Umuh adalah representasi dari jeritan hati bobotoh yang lelah melihat tim kebanggaannya dikerjai di rumah sendiri. Kita berjuang berdarah-darah di lapangan, tapi hasil akhir ditentukan oleh peluit sumbang wasit yang tidak kompeten. Ini adalah alarm bahaya bagi sepak bola nasional. Jika tokoh senior sekelas Pak Umuh sudah sampai pada titik meminta direktur utama operator Liga mundur, artinya ada borok besar yang harus segera diobati. Persib tidak diminta diistimewakan, kita hanya menuntut fair play. Kita ingin menang atau kalah dengan terhormat, bukan karena keputusan konyol wasit seperti Gideon Dapaherang yang merusak mental pemain. Semoga keberanian Pak Haji Umuh bersuara lantang ini bisa memicu revolusi nyata di tubuh perwasitan kita agar integritas kompetisi bisa selamat dari kehancuran. Selangor kena denda usai cari ribut dengan bobotoh. Keadilan dari AFC akhirnya turun dan membersihkan nama baik bobotoh yang sempat tercemar oleh tuduhan sepihak. Masih segar diingatan kita bagaimana drama di kandang Selangor FC beberapa waktu lalu. Saat itu, kita, bobotoh, disudutkan. Kita dituduh sebagai biang kerok kericuhan. Media-media di sana, bahkan sebagian pengamat di sini, seolah berlomba-lomba menyalahkan supporter Persib. Rasanya sakit sekali. Kita datang jauh-jauh untuk mendukung kebanggaan, mendapat perlakuan provokatif, tapi malah kita yang disalahkan. Namun, kebenaran selalu punya jalan untuk terungkap. Kabar terbaru dari AFC bagaikan air sejuk yang membasuh luka hati kita. Konfederasi Sepak Bola Asia secara resmi menjatuhkan denda kepada Selangor FC. Hukuman ini dijatuhkan karena kegagalan panitia pelaksana tuan rumah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Melansir Harian Metro, AFC menjatuhkan hukuman denda ke Selangor terkait laga melawan Persib Bandung di ACL 23 Oktober lalu. Gara-garanya tuan rumah sempat menunda laga. Momen itu terjadi di babak kedua. AFC menghukum Selangor karena menunda kick-off babak kedua selama 1 menit 20 detik di Stadion Petaling Jaya. Selangor dihukum denda sebesar $1.250 Amerika Serikat atau 5.195 ringgit Malaysia atau sekitar 20,9 juta rupiah. Selangor diberi waktu 30 hari untuk membayarnya. Denda ini dipikir tidak terlalu berat, bahkan bisa dibilang sangat ringan. Namun ini adalah bukti hitam di atas putih bahwa bobotoh tidak bersalah sepenuhnya seperti yang dituduhkan. AFC melihat fakta bahwa provokasi itu nyata. Penundaan pertandingan dan keributan yang terjadi adalah tanggung jawab tuan rumah yang tidak becus. Bagi kita,
denda uang yang harus dibayar Selangor mungkin tidak seberapa, tapi nilai moralnya sangat besar. Ini adalah vindikasi. Nama baik Persib dan Bobotoh di kancah Asia telah dipulihkan oleh keputusan objektif AFC. Kita bukan perusuh, kita adalah korban provokasi yang berani membela diri. Semoga denda ini menjadi pelajaran mahal bagi Selangor dan klub-klub Asia lainnya untuk lebih menghormati tamu dan tidak lagi bermain api dengan emosi supporter Indonesia. Persib akan pagari Bojan Hodak kontrak baru. Dua nasib pelatih yang bertolak belakang sedang terjadi di Bandung dan Tangerang. Sebuah ironi sepak bola yang kejam namun nyata. Kabar paling menenangkan minggu ini akhirnya datang dari meja manajemen Persib. Di tengah badai rumor yang mengaitkan Bojan Hodak dengan kursi pelatih timnas Indonesia, manajemen bergerak sat-sat. Mereka dikabarkan segera menyodorkan kontrak baru jangka panjang untuk memagari sang pelatih kepala. Ini adalah langkah cerdas yang patut kita apresiasi setinggi langit. Manajemen sadar Bojan Hodak adalah aset paling berharga saat ini. Dia adalah otak di balik transformasi Persib menjadi tim yang pragmatis, sulit dikalahkan, dan bermental juara. Kehilangan Bojan ke timnas atau klub lain akan menjadi bencana di tengah musim. Dengan kontrak baru ini, Persib mengirim pesan tegas. Bojan Hodak not for sale. Manajemen ingin membangun dinasti, bukan sekedar tim juara satu musim. Mereka ingin stabilitas, dan Bojan adalah kunci dari stabilitas itu. Kita sebagai supporter bisa tidur nyenyak mengetahui nahkoda kapal ini akan tetap memegang kemudi untuk waktu yang lama. Namun, nasib berbeda 180 derajat dialami oleh pelatih lawan kita kemarin, Jan Oldering Kering. Di saat Bojan dipagari, kursi pelatih Dewa United itu sedang panas membara. Kabarnya, manajemen Dewa United sudah habis kesabaran. Jika hasil minor terus menyambangi timnya, kontrak pelatih asal Belanda itu akan diputus di tengah jalan. Ini adalah kekejaman industri sepak bola. Satu pelatih dipuja dan diikat karena prestasi, pelatih lainnya di ujung tanduk karena stagnasi. Kontras ini membuat kita makin bersyukur. Kita berada di pihak yang sehat. Persib sedang dalam tren positif dengan manajemen yang suportif terhadap pelatihnya. Sementara Dewa United sedang dalam mode panik. Situasi ini tentu menguntungkan kita secara psikologis. Semoga tanda tangan kontrak baru Bojan Hodak segera kering di atas kertas, memastikan masa depan cerah Maung Bandung terus berlanjut di bawah komandonya.